Bab 91, Ujian Tiruan Bulan April. Terima kasih kepada Aliansi Emas 60 poin abadi. Sekolah Menengah Pertama Distrik Pegunungan Guan. Ujian Tiruan Bulan April merupakan ujian standar terakhir di seluruh kota sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi Li Yuan, seperti biasa, mengikuti rutinitasnya dan tiba di sekolah untuk latihan pada pukul 3 pagi dan mandi pada pukul 7. Kebiasaan berkultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah oleh Li Yuan. Tidakkah kau akan kembali bahkan untuk ujian tiruan bulan April? Li Yuan, yang melewati ruang bela diri 4001, tanpa sadar melirik ke dalam dan tanpa sadar memperlambat langkahnya sedikit. Kunci elektronik itu masih baru dan tidak berdebu, itu karena orang-orang sering membersihkannya. Meskipun Gu Qianghan telah menyebutkannya setengah bulan yang lalu. Namun beberapa hari ini, saat ujian tiruan semakin dekat, Li Yuan tak dapat menahan perasaan harap yang aneh. Memang, aku terlalu banyak berpikir, Li Yuan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tidak menganggapnya serius. Untuk bepergian dari Blue Star ke Feixing melalui jembatan bintang bukanlah tugas mudah. Mengingat latar belakang keluarga Lin Lanyu dan fakta bahwa dia secara khusus mengikuti pelatihan khusus yang misterius, dia tentu tidak akan kembali hanya untuk ujian tiruan bulan April. Meskipun ujian tiruan bulan April penting, bagaimanapun juga, itu bukanlah ujian masuk perguruan tinggi yang sebenarnya. Li Yuan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, dan seorang remaja kekar menyapanya dari kejauhan. Dong Haifeng. Li Yuan menyapa sambil tersenyum, memang Dong Haifeng yang dia selamatkan selama penilaian pertempuran terakhir. Dong Haifeng baru saja keluar dari ruang seni bela diri, wajahnya berseri-seri karena senyum. Sejak kembali dari Universitas Bela Diri Jiangbei, sikap Dong Haifeng terhadap Li Yuan telah mengalami perubahan 180 derajat. Setiap kali dia bertemu Li Yuan lagi, dia menjadi sangat antusias, dan bahkan memiliki sedikit rasa hormat. Apakah Gu Qiang tidak ada di sini? Li Yuan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Pintu ruang bela diri 4003 juga ditutup, dan sampah di pintu sama seperti tadi malam. Dia tidak datang ke ruang seni bela diri di pagi hari, jawab Dong Haifeng sambil tersenyum, dia bahkan sering datang terlambat untuk belajar mandiri di pagi hari. Li Yuan terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa dalam 6 bulan terakhir, dia sepertinya tidak pernah bertemu Gu Qianghan pagi-pagi. Dia biasanya tidak melihatnya sampai sore. Tidak heran kemajuannya lambat, jika dia tidak terlihat di kota Jiang pada pukul 4 pagi, bagaimana dia bisa berkultivasi dengan cepat? Li Yuan berkata sambil tertawa, ayo pergi, kita makan bersama di kafetaria. Dong Haifeng terkejut mendengar penyebutan kota Jiang dini hari tadi. Dia juga belum melihatnya. Kemajuan Gu Qiang lambat. Apakah seperti ini rasanya menjadi orang penting? Dong Haifeng bergumam pada dirinya sendiri. Di kafetaria, Saudara Yuan, kamu sama sekali tidak terburu-buru, kata Yan Zhou sambil memakan roti kukus dan memperhatikan Li Yuan dan Dong Haifeng perlahan memasuki kafetaria. Terburu-buru untuk apa? Li Yuan berkata sambil tersenyum dan duduk di samping teman sekelasnya untuk makan. Zhou Qi telah membeli sarapan untuk Li Yuan, mie saus goreng, mie daging sapi, sarapan bergizi, ditambah 2 roti soda dan 2 porsi siumai. Kenyataannya, selain sarapan bergizi, mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat tidak banyak membantu pengembangan seni bela diri dan bahkan dapat membahayakan. Tapi Li Yuan tidak peduli. Dengan kualitas fisiknya saat ini, ia dapat mencerna makanan ini dengan sangat cepat. Surup. Li Yuan melahap mie goreng saus dengan lahap, merasa sangat puas. Mie goreng saus dan mie kering pedas di sekolah sebenarnya tidak begitu istimewa rasanya, tetapi setelah memakannya dalam waktu lama, Li Yuan akan merasa tidak enak jika ia melewatkan makan. Ini adalah makanan yang dimakannya sejak dia masih muda. Yan Zhou, kamu sendiri yang terburu-buru, kata Zhou Qi sambil makan dan tertawa, terakhir kali kamu berada di ruang ujian 21, dan kali ini kamu duduk di ruang ujian 22, hampir jatuh ke ruang ujian yang sama dengan saudara Yuan. Patua Zhou, kamu pikir kamu hebat. Juara kedua di ruang ujian. Yan Zhou langsung membalas. Prestasi akademis Yan Zhou sedikit menurun pada ujian tiruan terakhir di bulan Januari, itulah sebabnya nomor ruang ujiannya diundur kali ini. Tapi fluktuasi peringkat seperti itu sangat normal, jadi Zhou Qi menggoda. Ada apa dengan juara kedua?
Zhou Qi memiringkan kepalanya ke belakang. Ini adalah juara kedua di antara 40 ruang ujian. Saya bangga. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan Zhou Qi adalah kebenaran. Di antara ratusan siswa di kelas 12, kelas 2, hanya sedikit yang bisa menjadi dua teratas di ruang ujian pertama dan kedua. Saudara Yuan, nilaimu tidak akan meningkat 100 poin lagi kali ini, kan? Zhou Qi tiba-tiba menatap Li Yuan, tampak khawatir. Jika nilaimu meningkat 100 poin lagi, nilai akademismu akan hampir menyamai nilaiku. Pada ujian tiruan bulan Januari, prestasi akademik Li Yuan meningkat sekitar 100 poin, naik dari ruang ujian ke-29 ke ruang ujian ke-24, dan sudah mendekati peringkat tengah kelas. Jangan khawatir, Li Yuan tersenyum. Aku akan berusaha mencetak 120 poin lagi, cukup untuk melampauimu. Sial, itu sangat tidak manusiawi. Zhou Qi mengumpat sambil bercanda. Kau mengambil semua poin, sisakan sebagian untuk kami. Namun, tidak ada yang menanggapi perkataan Li Yuan dengan serius. Naik 120 poin lagi. Bagaimana mungkin? Kita sudah selesai makan. Ayo berangkat. Kalau kita berangkat ke ruang ujian lebih awal, kita bisa berkenalan dengan orang-orang di depan dan belakang kita dan berusaha untuk bersatu. Saya berharap bisa melampaui batas nilai utama kali ini. Sekelompok teman sekelas mengobrol satu sama lain saat mereka berjalan menuju ruang ujian, sebagian besar dari mereka sangat santai. Li Tianyu, di sisi lain, lebih banyak diam, berjalan sendirian di belakang. Saat mereka mendekati gedung ruang ujian, yang lainnya secara bertahap naik ke atas. Tianyu, tunggu sebentar. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari samping. Li Tianyu terkejut, baru kemudian menyadari bahwa Li Yuan entah bagaimana telah muncul di sampingnya. Li Yuan, ada apa? Dia berhenti. Tianyu. Li Yuan menatap wajah Li Tianyu dan tersenyum. Apakah berat badanmu akhir-akhir ini turun? Li Tianyu tertegun sejenak, lalu tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri. Tampaknya dia memang sudah kurus. Mungkin, Li Tianyu memaksakan senyum, tanpa penjelasan. Tiba-tiba, bib gelombang cincin pintar Li Tianyu bergetar sedikit. Ia menunduk dan pupil matanya mengecil, ia baru saja menerima pemberitahuan transfer sebesar 50.000 koin bintang biru. Pengirim, Li Yuan. Pada saat yang sama, Tianyu juga menerima pesan dari Li Yuan dengan nama dan nomor WeChat. Li Yuan, apa ini? Li Tianyu menatap Li Yuan dengan kaget. Tinggal kurang dari 2 bulan lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Aku tahu kamu sudah bekerja keras dalam latihanmu, tetapi bantuan dari luar sangatlah penting. Belilah beberapa ramuan Qi dan darah. Setidaknya pastikan kamu makan makanan bergizi 3 kali sehari. Zhong Cheng ini, dia adalah seorang pekerja martial art. Kamu pergi kepadanya untuk membeli ramuan-ramuan itu. Katakan saja kamu teman sekelasku, dan dia akan memberimu diskon, kata Li Yuan sambil tersenyum, hanya untuk memperjelas, aku juga miskin, jadi ini bukan hadiah, ini pinjaman, oke. Tetapi aku tidak bisa membayarnya kembali, kata Li Tianyu, tidak dapat menolak. Aku tidak akan meminta uang itu kembali sekarang. Apa yang lebih penting, uang atau kesehatan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk menurunkan berat badan? Li Yuan berkata sambil menyeringai menggoda. Begitu kamu masuk ke Universitas Bela Diri Jiangbei, cari pekerjaan yang bagus setelah lulus, tidakkah kamu akan mampu membayarnya kembali? Ingat, kamu harus membayarku paling lambat dalam waktu 10 tahun. Mata Li Tianyu langsung memerah. Dia paham betul bahwa ini hanyalah cara Li Yuan untuk membuatnya menerima tawarannya. Siapakah yang menawarkan pinjaman dan kemudian menyatakan bahwa pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 10 tahun? Li Yuan, aku, suara Li Tianyu tercekat sejenak. Tianyu, ada orang di sekitar, bersikaplah baik. Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik padamu, jangan biarkan orang lain salah paham. Li Tianyu terkejut sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa. Ambillah. Li Yuan tersenyum. Sebenarnya, dengan hasilmu, peluangmu untuk masuk ke Universitas Bela Diri Jiangbei sangat tinggi, tetapi kamu tidak boleh tegang. Kultivasi seni bela diri, semakin cemas seseorang, semakin sulit untuk maju. Tetaplah tenang. Li Yuan tersenyum. Dalam hal ini, kamu harus percaya padaku. Li Tianyu mengangguk. Dalam hatinya,
Li Yuan memiliki otoritas yang cukup besar dalam hal kultivasi seni bela diri. Seperti yang pernah dikatakan guru Subo di depan umum saat kelas bela diri, dengan kemampuan dan kultivasi yang dimiliki Li Yuan, setidaknya dia dapat menjadi seorang guru bela diri tingkat tinggi. Aku pergi dulu. Li Yuan melambaikan tangannya, sampai jumpa. 50.000 koin bintang biru. Li Tianyu menunduk melihat rekening banknya dan tak dapat menahan diri untuk mendongak melihat sosok Li Yuan yang semakin menjauh. Dia ingin memberitahu Li Yuan bahwa itu tidak perlu, tetapi dia tidak sanggup pergi. Karena dia memang membutuhkannya. Terima kasih. Li Tianyu mengucapkan kata-kata itu dalam hati. Setelah menemukan nomor tempat duduknya, Li Yuan baru saja duduk. Li Yuan ada di ruang ujian kita. Ini ruang ujian 24, bukan? Seorang siswa bela diri dengan prestasi akademik yang bagus. Nomor ujianku sebenarnya ada di depan nomor ujian Li Yuan. Sepertinya aku lebih baik dari Li Yuan. Kau benar-benar berpikir begitu. Percaya atau tidak, satu pukulan darinya bisa membuatmu tersungkur. Banyak siswa berbisik satu sama lain di ruang ujian. Sepanjang semester ini, terutama setelah acara yang diselenggarakan oleh Universitas Bela Diri Jiangbei, penampilan Li Yuan secara bertahap mulai menyebar di kalangan siswa tahun senior. Dengan promosi yang disengaja di sekolah, ketenaran Li Yuan menjadi tak tertandingi di sekolah, bahkan melampaui Lin Lanyu. Membahas tentangku, Li Yuan mendengarkan suara-suara di sekitarnya tetapi tidak terlalu memperhatikan. Dia sedang memikirkan Li Tianyu. Saya harap uang ini dapat membantunya, Li Yuan mendesah dalam hati. Dari semua teman sekelas yang dikenalnya, satu-satunya yang benar-benar dikagumi Li Yuan adalah Li Tianyu. Terkadang, Li Yuan bahkan berpikir, jika Li Tianyu dapat membangkitkan bakat istana surgawi roh pikiran, meski tidak sebanyak dirinya, dia pasti akan memukau. Seseorang harus mengenal dirinya sendiri. Kesempatan dan keberuntungan terkadang lebih penting daripada usaha, Li Yuan mendesah pelan lagi. Sebelumnya, Li Yuan ingin membantu Li Tianyu tetapi tidak memiliki sarana. Mengapa hanya memberikan 50.000 koin bintang biru? Dan mengatakan itu adalah pinjaman. Pertama, Li Yuan tahu karakter Li Tianyu sangat ulet, tidak suka meminta bantuan, jadi dia tidak ingin Li Tianyu merasakan terlalu banyak beban psikologis. Kedua, uang ini dimaksudkan sebagai hadiah dari Li Yuan, tanpa harapan untuk dibayar kembali. Dan ketiga, alasan yang Wari memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk mencegah siswa menjadi sombong. Sebaliknya, ujian tiruan pada bulan April seringkali memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah, yang dimaksudkan untuk memberi semangat kepada siswa. Sore berikutnya adalah ujian spiritualitas bela diri. Lembar ujian Li Yuan, seperti biasa, bertuliskan, belum bangun, semuanya sesuai dengan harapannya. Seperti yang dikatakan Presiden Li, dengan bakat fisik dan bakat mental Li Yuan yang terungkap, jika dia dapat beresonansi dengan metode kultivasi tingkat tinggi apapun, itu pasti sudah muncul sejak lama. Sepertinya tidak ada seorang pun di kelas yang bisa beresonansi juga, Li Yuan melihat sekeliling. Sepanjang tahap senior, hanya Wan Xiao dan Zhou Qi dari kelasnya yang berhasil memenuhi persyaratan resonansi metode kultivasi tingkat tinggi. Setiap orang memiliki sifat spiritual. Itu tidak mungkin. 7 metode kultivasi tingkat tinggi saat ini juga diciptakan oleh para pendahulu manusia dari generasi ke generasi. Li Yuan merenung dalam hati, di masa depan, jika aku bisa menjadi prajurit langit terbang, mungkin aku juga bisa menjadi bagian dari proses peradaban agung ini. Pada hari ketiga adalah penilaian pertempuran. Hampir sebulan telah berlalu sejak acara undangan Universitas Bela Diri Jiangbei. Li Yuan akhirnya berhenti menyembunyikan kualitas fisiknya dan mengungkapkannya sepenuhnya. Uji kecepatan meledak 40 meter. 21,8 meter per detik. Brengsek. Kecepatan burst Li Yuan, ini. Semua siswa yang hadir terkejut dan hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Siapa saudara Yuan? Terlalu mengagumkan. Apakah saudara Yuan menjadi seniman bela diri sejati? Zhou Qi, Yan Zhou, Li Tianyu, mereka semua tercengang. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri. Bahkan ketiga guru pengawas agak terkejut. Burst speed ini sudah mendekati standar level 10.0 tanpa batas. Perlu diingat, kelas yang mereka uji hanyalah kelas biasa. Apa yang aneh? Bukankah ini hasil yang seharusnya didapatkan Li Yuan?
Dong Haifeng, Gu Qianghan, dan siswa lainnya yang termasuk dalam 10 besar kelas, tidak terlalu terkejut. Lagi pula, mereka telah melihat seseorang yang telah sepenuhnya mendominasi penilaian pertempuran di antara siswa seniman bela diri elit di seluruh provinsi Jiangbei dengan kemenangan mutlak dan mendadak. Sebulan lagi telah berlalu, dan apakah aneh bahwa kualitas fisik Li Yuan mendekati level 10? Pada ujian fisik berikutnya, dimanapun penilaian publik terlibat, Li Yuan selalu berhasil mengejutkan teman-teman siswanya dan juga para penguji. Dengan ujian berskala besar seperti itu, penyusunan skor dan penilaian berlangsung sangat cepat. Malam itu juga, di kantor kepala sekolah SMA No. 1 distrik Guan Mountain, Tan Zhenlong sudah menunggu. Ding, suara asisten pintar itu terdengar. Tuan, Direktur Wang dari Biro Pendidikan sedang melakukan panggilan video kepada Anda. Direktur Wang. Tan Zhenlong sedikit terkejut dan cepat berkata, jawab saja, mode tamu. Wus gelombang. Pencahayaan di kantor berubah, mengubah suasana secara halus. Layar holografik terbentuk, dan seorang pria muda berusia 30-an mengenakan kemeja muncul dalam proyeksi tersebut. Kepala sekolah Tan, selamat, sapa pemuda itu sambil tersenyum. Direktur Wang, selamat untuk apa? Tan Zhenlong sejenak bingung. Ujian tiruan bulan April. Sekolahmu menghasilkan 2 siswa terbaik di seluruh kota, kata pemuda itu sambil tersenyum. Bukankah itu pantas diberi bab 92, siapakah nomor 1 sebenarnya di seluruh kota? 2 orang peraih nilai tertinggi dalam mata pelajaran perorangan di kota ini. Kepala sekolah Tan Zhenlong sangat terkejut. Sebagai kepala sekolah, Tan Zhenlong sangat teliti dan sangat mengenal sekolahnya. Meskipun SMA nomor 1 di distrik Gunung Guan cukup bagus, namun sekolah tersebut hanya dianggap sebagai sekolah tingkat atas di kota Jiang dan bukan termasuk yang terbaik. Di masa lalu, tujuan yang ia tetapkan bagi para guru hanyalah untuk mengamankan posisi teratas di distrik Gunung Guan. Haha, sepertinya kepala sekolah Tan tidak begitu mengenal sekolahnya, kata Direktur Wang sambil tertawa. Kalau begitu, saya akan membuat kalian penasaran, kalian bisa lihat sendiri saat transkripnya dibagikan. Juga, sekolah menengah pertama distrik Gunung Guan tahun ini, Direktur Wang mulai membahas masalah lain. Tan Zhenlong hanya bisa berkomunikasi dengan pihak lain dengan sabar. Akhirnya, dia mengakhiri panggilan video. 2 orang dengan nilai tertinggi di mata pelajaran perorangan. Siapa? Tan Zhenlong duduk di sofa, matanya berkaca-kaca karena kebingungan. Li Yuan. Keterampilan bela dirinya seharusnya mendapat nilai sempurna, mungkin imbang dengan Wu Dongdong dari sekolah menengah atas Teachers College sebagai peraih nilai tertinggi di kota ini. Dan yang satu lagi, mungkinkah dalam mata pelajaran akademis? Seharusnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil masuk 30 besar di seluruh kota selama ujian tiruan bulan Januari. Tan Zhenlong cukup bingung. Tanpa melihat ringkasan hasilnya, Tan Zhenlong tidak bisa menebak. Mungkinkah ada kuda hitam? Setiap tahun ada kuda hitam, tetapi sangat jarang bagi seseorang yang berhasil menduduki posisi teratas kota dalam mata pelajaran tertentu. Setengah jam kemudian, Tan Zhenlong akhirnya menerima pemberitahuan dari AI Bantuan bahwa Biro Pendidikan telah mengirimkan ringkasan hasil ujian. Dia segera membuka laporan skor. Apa? Pupil mata Tan Zhenlong mengecil saat melihat nama di bagian atas daftar, kualitas fisik, penilaian komprehensif 500 poin. Bagaimana mungkin? Wuih! Tiba-tiba, Tan Zhenlong teringat sesuatu dan langsung berkata, Xiao Jiu, aku ingin melihat nilai ujian tiruan jalur bela diri bulan Januari di sekolah ini. Ya, guru. Segera, Tan Zhenlong memperoleh hasil ujian tiruan bulan Januari, dan ketika membandingkan kedua dokumen tersebut, dia sangat terkejut dalam hati sehingga sulit untuk mengungkapkannya. 4 bulan, kualitas fisik meningkat sebanyak 2,1 level. Jenius macam apa ini? Setidaknya, Tan Zhenlong belum pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, di gelombang, AI Bantuan itu mengeluarkan suara, Tuan, Guru Subo memanggil. Subo, anak itu pasti sudah melihat transkripnya dan ingin datang membanggakanku tentang betapa bagusnya penilaiannya, dan betapa mengesankannya murid yang dipilihnya. Tan Zhenlong bergumam pada dirinya sendiri, lalu berkata langsung, Xiao Jiu, tutup teleponnya. 10 menit kemudian, dong gelombang dong gelombang dong gelombang, suara ketukan itu datang dari pintu kantor kepala sekolah.
Tan tua, suara Subo yang riuh terdengar dari luar pintu, cepat buka pintunya, aku membawakan sebotol anggur enak untukmu, kita perlu merayakannya. 15 detik kemudian, klang, pintu terbuka. Tan Zhenlong menatap Subo dengan waspada, mengamati tangannya yang kosong, mana anggurnya? Itu ada di rak paling bawah rak buku di kantormu, kata Subo sambil terkekeh, minggirlah, bukankah sudah kubilang aku akan mengambilkannya untukmu? Tan Zhenlong melotot ke arahnya, kamu punya hidung anjing. Hidungku lebih tajam dari hidung anjing. Jangan lupa, dulu aku adalah prajurit utama, kata Subo riang. Tanggal 13 April Senin. Setelah belajar mandiri di pagi hari, sebagian besar siswa kelas 2 sekolah menengah atas tahun ketiga duduk dengan gelisah, semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian tiruan bulan April. Bersamaan dengan itu, pemeringkatan seluruh kota akan dirilis, dan juga perkiraan ambang batas kota untuk universitas tingkat pertama, Liga C9, serta jalur provinsi dan nasional Martial Path. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, dan bagi sebagian besar orang, peringkat mereka pada bulan April sepertinya tidak akan banyak berubah dari hasil aktual mereka. Pak Tua Zhou, ada apa? Kamu merajuk lagi. Canda Li Yuan, khawatir pulang ke rumah dan diubah menjadi Zhou Papi oleh ibumu. Saudara Yuan, Zhou Qi meliriknya tanpa daya, kamu menggunakan lelucon itu terakhir kali, tidak bisakah kamu memainkannya 2 kali? Li Yuan terkejut, sementara yang lainnya tertawa. Segera, guru wali kelas budaya, Tuan Chen, yang berjalan dengan angin, memasuki kelas mengenakan jaket kulit, sambil memegang hasil di tangannya. Langsung, lebih dari 100 siswa secara naluriah duduk tegak, bahkan Li Yuan, yang dikenal luas sebagai siswa terbaik, tidak terkecuali. Itu adalah tekanan yang tak terlukiskan. Selama lebih dari 3 tahun, meskipun Li Yuan telah memperoleh kekuatan seorang seniman bela diri tingkat dasar, dia masih merasa agak canggung di hadapan Tuan Chen. Namun, tanpa diduga, Ten Chen tidak memulai dengan kritikan keras seperti biasanya, tetapi berkata, tidak seperti biasanya, ujian tiruan bulan April berjalan baik bagi sebagian besar dari kalian. Jelas bahwa semua orang telah berupaya keras sejak ujian tiruan bulan Januari dan bersikap sangat serius. Bagi beberapa siswa yang tidak berprestasi baik, tidak perlu khawatir. Sesuaikan pola pikir Anda, lagi pula, ini hanya ujian tiruan, dan Anda semua kemungkinan akan memperoleh hasil yang baik jika Anda berprestasi normal selama ujian perguruan tinggi yang sebenarnya. Tidak ada kritik, tidak ada kesalahan. Kata-kata yang ia sampaikan sebagian besar bersifat memberi semangat, yang membuat banyak orang di kelas merasa lega. Namun, banyak siswa merasa tidak nyaman. Mereka semua tanpa sadar melirik hitungan mundur menuju ujian masuk perguruan tinggi di papan tulis di depan kelas, merasa agak linglung. Dengan berakhirnya ujian tiruan bulan April, ujian masuk perguruan tinggi yang sesungguhnya sudah semakin dekat. Sekolah menengah memang akan segera berakhir. Sekarang, saya akan mengumumkan hasilnya. Suara Tuan Chen bahkan terdengar sedikit lebih lembut, seperti biasa, kita akan mulai dengan nilai akademis. Li Sutong, 921 poin, peringkat pertama dalam hasil akademik di kelasnya, juga peringkat pertama di distrik Guanshan, peringkat ke-24 di kota Jiang, kata Tan Chen sambil tersenyum, penampilannya sangat bagus. Dong Cheng, 901 poin. Zhou Qi, 898 poin, peningkatan yang luar biasa, Tuan Chen terkekeh, kamu telah masuk 20 besar di kelas. Banyak siswa yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Zhou Qi, dan merasa iri. Kesulitan ujian tiruan bulan April rendah, sehingga nilai-nilai secara umum meningkat, tetapi seperti Zhou Qi, untuk naik puluhan peringkat dan bahkan masuk ke 20 besar tingkatan adalah hal yang sangat menantang. Tidak buruk, komentar Li Yuan. Saudara Yuan, itu karena aku telah berlatih metode kultivasi tingkat tinggi, Zhou Qi berkata pelan, kualitas fisikku telah meningkat hingga lebih dari level 5. Dengan peningkatan kualitas fisik, pikiran saya menjadi lebih jernih setiap hari ketika mengerjakan ujian dan memecahkan masalah. Li Yuan mengangguk setuju. Tubuh adalah fondasi segalanya. Tanpa fondasi fisik yang baik, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Kondisi fisik Zhou Qi sebelumnya biasa-biasa saja, tetapi prestasi akademisnya sangat baik, yang berarti IQ-nya cukup mengesankan. Setelah berlatih metode kultivasi tingkat tinggi,
kualitas fisiknya terus meningkat, dan nilai akademisnya meningkat pesat, yang merupakan hal yang normal. Itu sebabnya dalam ujian masuk perguruan tinggi, bahkan Universitas Budaya menghitung prestasi seni bela diri sebesar 30% dari total nilai. Sejauh pengetahuan Li Yuan, banyak ilmuwan terkemuka dalam peradaban manusia adalah seniman bela diri atau bahkan prajurit utama. Li Yuan, 841 poin. Guru Chen membacakan nama Li Yuan dan berhenti sejenak, tersenyum. Li Yuan, dengan nilai akademismu, kamu hampir mencapai ambang batas untuk Universitas C9. Wow, kelas langsung menjadi gempar, dan semua siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Li Yuan. 841 poin. Nilai akademis itu sendiri tidaklah mengejutkan, namun bagi seorang siswa seniman bela diri, nilai itu agak dilebih-lebihkan. Terlebih lagi, banyak siswa yang samar-samar ingat bahwa prestasi akademik Li Yuan tampaknya hanya lebih dari 600 poin di tahun kedua sekolah menengah. Saudara Yuan, apakah kemampuanmu meningkat 100 poin lagi? Zhou Qi menatap Li Yuan seolah-olah dia adalah monster, bagaimana caramu belajar? Aku tidak meningkat 100 poin, kata Li Yuan acuh tak acuh, sambil menggelengkan kepalanya. Setelah jeda 2 detik, Zhou Qi, lihat, aku mendapat skor 742 poin terakhir kali, dan kali ini 841. Li Yuan, juara pertama. Lalu terjadi keheningan lagi untuk waktu yang lama. Semua orang tercengang, sesuai dengan harapan mereka, Li Yuan akan menjadi yang pertama, tetapi mungkinkah nilainya tidak setinggi yang mereka kira? Mungkinkah ada kesalahan? Li Yuan bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Dia secara pribadi telah menguji nilai seni bela dirinya dan yakin akan hal itu, seharusnya tidak ada kesalahan. 900 poin. Tiba-tiba, Guru Chen tersenyum dan berseru keras. Seluruh kelas terdiam selama 3 detik. Kemudian, meletus sepenuhnya. Aku tidak salah dengar, kan? 900 poin. Nilai tertinggi dalam seni bela diri. Brengsek. Li Yuan, 900 poin. Seluruh kelas benar-benar kehilangan akal. 900 poin, yang berarti Li Yuan mendapat nilai penuh dalam kategori kualitas fisik dan keterampilan seni bela diri. Bahkan Li Yuan sedikit tercengang, nilai penuh. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik panel istana surgawinya, di mana tingkat kehidupannya tertera jelas, 9,9. Mungkinkah karena keterampilanku, kekuatan peledak dan kecepatanku melampaui level kehidupan normal, jadi pada akhirnya, aku diberi nilai penuh dalam evaluasi komprehensif. Li Yuan merenung diam-diam. 900 poin. Zhou Qi yang ada di sampingnya tercengang, lalu tiba-tiba menyadari, Saudara Yuan, bukankah itu berarti total skor seni bela dirimu sekarang adalah 984 poin? Skor akademis 841 poin diterjemahkan menjadi 84 poin. Ditambah 900 poin dari seni bela diri, memang menjadi 984 poin. Skor mentah 984 poin. 984. Sepertinya benar. Ini, para siswa di kelas itu semakin tidak percaya. Jangankan skor mentahnya, bahkan mencapai skor ini dengan poin bonus spiritual natur sudah akan sangat hebat. Batuk-batuk gelombang. Batuk gelombang, Guru Chen di podium batuk 2 kali. Para siswa di kelas akhirnya diam dengan enggan. Kau benar, nilai mentah seni bela diri Li Yuan adalah 984 poin, tapi itu bukan nilai totalnya, Guru Chen berkata sambil tersenyum, jangan lupa, meskipun Li Yuan belum membangkitkan jiwa bela dirinya, dia telah dianugerahi gelar pahlawan muda, dan mendapat tambahan 20 poin. Jadi, kali ini, total skor seni bela diri Li Yuan adalah 1004 poin. Pertama di kelas, pertama di distrik Guanshan. 28 di kota Jiang. Selain itu, Li Yuan juga salah satu dari 2 orang yang memperoleh nilai sempurna dalam seni bela diri pada penilaian bulan April di kota Jiang. Tanpa menghitung poin bonus tambahan dan hanya mempertimbangkan skor mentah, dia bahkan melampaui Wu Dongdong dari sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan sekolah guru. Dalam arti tertentu, dalam ujian bulan April ini, Li Yuan benar-benar seniman bela diri nomor 1 di seluruh kota. Guru Chen berkata dalam satu tarikan napas tanpa jeda. Senyum menutupi wajahnya. Itu jelas. Kali ini, nilai yang diraih Li Yuan sungguh membuatnya sangat gembira dan gembira.
Hasil ujian ulang bulan April yang diumumkan berarti berakhirnya periode ujian bulan April. Tetapi, nilai Li Yuan bagaikan bom yang menggemparkan sekolah menengah pertama distrik Guan Mountain, membuat seluruh kelas dan bahkan seluruh sekolah bergemuruh karena kegembiraan. Hampir setiap guru kelas mulai menggunakan Li Yuan sebagai contoh untuk menginspirasi murid-muridnya. Tidak ada poin bonus untuk spiritual natur. Bukan dari keluarga terkemuka. Tak satu pun dari hal ini menjadi kendala. Li Yuan berubah dari siswa biasa-biasa saja di kelasnya pada tahun pertama sekolah menengah atas, menjadi siswa terbaik di kelas 2. Dan sekarang ia berhasil masuk 10 besar di kelasnya di tahun ketiga, dan akhirnya menjadi juara pertama. Ia juga meraih nilai penuh yang mengerikan dalam seni bela diri pada ujian bulan April. Prestasi seperti itu jelas merupakan yang pertama dalam sejarah sekolah menengah pertama distrik Guan Mountain. Pada pukul 10 pagi di hari yang sama, di kuil cabang Guan Mountain Star Fire. 1004 poin. Wan Qinghe dan Su Bo sedang berkomunikasi, ketika mereka pertama kali mendengar tentang nilai ujian Li Yuan, mereka tidak memahami maknanya. Namun segera, mereka mengerti. Nilai penuh dalam seni bela diri. Kualitas fisik setidaknya 10,0. Wan Qinghe terguncang dalam hati hingga tak bisa berkata-kata. Dalam waktu kurang dari sebulan, kualitas fisik Li Yuan meningkat 1,1 level. Benar-benar bab 93, situasi berbahaya Song Yi. Sebulan, dan kualitas fisik meningkat 1,1 level. Wan Qinghe hampir tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Memang, contoh serupa memang ada dalam sejarah jalan bela diri manusia, dan jumlahnya tidak sedikit. Tapi itulah yang terjadi dalam seluruh sejarah jalur bela diri peradaban manusia. Sebagaimana ada banyak jenderal muda dalam sejarah, tak terhitung jumlahnya dalam catatan sejarah, tetapi jika seorang jenderal berusia 20 tahun berdiri di hadapan Anda, sebagian besar orang akan terkejut. Mereka yang telah mengukir nama dalam sejarah jalur bela diri, entah memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan metode kultivasi tingkat tinggi, bahkan mencapai 100%, Wan Qinghe mendesah dalam hati, atau mereka datang dari latar belakang yang luar biasa dan telah menggunakan beberapa material dan harta surgawi. Bakat, atau latar belakang. Atau kombinasi keduanya, misalnya, Dongfang Ji, makhluk terkuat pertama dalam peradaban manusia. Hanya dalam waktu 1 dekade, ia berkembang dari seorang prajurit utama menjadi makhluk mengerikan yang melampaui prajurit surga terbang. Pada akhirnya, ia bahkan melampaui Lan, yang telah terkenal selama 100 tahun, dan menjadi pejuang nomor 1 yang tak terbantahkan dalam peradaban manusia. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar Wan Qinghe mengenali Li Yuan, jauh di lubuk hatinya, dia tidak akan berpikir bahwa Li Yuan dapat dibandingkan dengan ketua balai bela diri miliknya. Sumber daya. Wan Qinghe menggelengkan kepalanya diam-diam, matanya mengamati layar cahaya yang jauh. Tertulis jelas di sana berbagai macam sumber daya kultivasi tambahan yang telah dibeli Li Yuan dari balai bela diri selama setengah tahun terakhir. Sangat biasa. Bagaimana dengan takdir? Dalam pandangan Wan Qinghe, Li Yuan, yang tinggal di kota setiap hari, tidak pergi ke alam bintang misterius atau ke Feixing, tidak mungkin memiliki keberuntungan besar. Benarkah Anda pikir ini seperti novel? Jadi, hanya bakat yang tersisa. Wan Qinghe merenung dalam hati, Lao Fei memang benar, seperti batu giok di antara batu-batuan, Li Yuan memang memiliki kualitas seperti itu. Benar, mata yang jeli. Ketika kulit luar batu menampakkan dirinya, maka giok yang sesungguhnya akan muncul. Namun, Wan Qinghe juga merasakan kebanggaan yang besar di dalam hatinya, bahwa bakat seperti itu pada akhirnya adalah sesuatu yang telah ia gali sendiri. Jika Li Yuan benar-benar mencapai hal-hal besar di masa depan, dia juga akan bangga akan hal itu. Pertarungan langsung. Wan Qinghe merenung, dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ya, mari kita lakukan itu, putusnya dalam hati. Setelah itu, Wan Qinghe berbicara, buka WeChat, dan hubungi Old Fei. Ya, Tuan, terdengar suara asisten Ai. Tak lama kemudian, Fei Qian menerima telepon dari Wan Qinghe. Wan Qinghe melaporkan sepenuhnya perkembangan terkini Li Yuan, terutama dari acara undangan hingga pertumbuhan penilaian bulan April. Dan dia secara khusus menekankan bahwa dia memainkan peran pembimbing yang penting dalam proses pertumbuhan Li Yuan, berkat arahan bijaksana dari Fei Tua. Kau telah melakukannya dengan baik,
King He, kata sesepuh berjubah Fei Qian sambil tersenyum dalam video tersebut. Cara dia menyapa Wan King He telah berubah. Jelas, dia sangat senang. Semua ini berkat mengikuti instruksi yang diberikan Old Fei sebelumnya. Aku selalu mendukung Li Yuan sepenuhnya, kata Wan King He sambil tersenyum. Kau melakukannya dengan baik, Fei Qian tersenyum menanggapi. Keduanya saling mengangkat secara bergantian. Aku juga baru saja melihat laporan investigasimu, dia benar-benar menggunakan pemurnian tubuh dan sumsum 3 kali dalam sebulan, benar-benar gila, Fei Qian berkata dengan sedikit emosi, bahkan seorang prajurit utama mungkin tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu, kan? Bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun dapat mengasah tekad yang begitu mengerikan. Adalah apa yang memungkinkan tubuhnya berevolusi dengan kecepatan tinggi, Fei Qian terus menganalisis, meski begitu, untuk dapat meningkat begitu banyak dalam waktu 1 bulan, bakat fisiknya juga mengerikan. Wan King He mendengarkan dengan serius, omong kosong, yang lain. Layak untuk Old Fei, aku tidak terlalu memikirkannya, Wan King He menyimpulkan. Apakah ini rencana kultivasi baru yang ditetapkan oleh Universitas Bela Diri Kunlun? Fei Qian bertanya. Ya, Wan King He mengangguk. Sekelompok orang gila, Fei Qian menggelengkan kepalanya, aku curiga mereka tidak pernah mempertimbangkan kemampuan Li Yuan untuk bertahan saat menyiapkan rencana kultivasi ini. Wan King He terdiam, pihak lainnya adalah Universitas Bela Diri Kunlun, yang dikenal berada di atas balai bela diri dalam hal strategi rencana pelatihan untuk para bakat. Inilah yang akan kita lakukan. Dalam 3 hari, aku akan kembali ke kota Jiang, Fei Qian memberi perintah, bawa Li Yuan kepadaku, aku ingin menemuinya. Ya, jawab Wan King He dengan hormat. Wan King He memahami dalam hatinya bahwa Fei Qian tidak dapat menahan diri untuk turun tangan secara pribadi untuk memberikan bimbingan memetik buah persik kepada Li Yuan. Setelah menutup telepon, dia benar-benar tidak akan bertindak sampai dia melihat kelinci itu, gumam Wan King He pada dirinya sendiri. Begitu buah persik hampir matang, dia ingin memetiknya. Tidak heran dia mampu duduk dengan kokoh sebagai kepala balai kota selama 20 tahun. Dia tidak hanya memiliki mata yang jeli, tetapi dia juga memiliki stamina, gumam Wan King He, sebagai perbandingan, kultivasiku masih belum cukup dalam, aku perlu terus belajar. Flying Heaven, ganti nama Memo, Old Fei, menjadi Old Fei yang layak untuk aku pelajari. Ya, Tuan, jawab asisten AI itu. Siang, Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, di sebuah ruang kelas di pangkalan utama perang, Profesor Ming melihat pesan yang muncul melalui layar dan mendesah. Mengapa Anda mendesah, Guru? Pria berjas hitam di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah Anda memiliki harapan besar terhadap Li Yuan sebelumnya? Nilai ujiannya yang bagus hanya membuktikan penilaian Anda yang baik, bukan? Apa gunanya kebijaksanaan yang baik? Profesor Ming melirik pria berjas hitam itu, jika nilainya sedikit lebih buruk, dan dia tidak mencapai batas nasional dalam ujian masuk, kita mungkin punya kesempatan untuk mendapatkan tawaran menarik. Kalau begitu, Universitas Bela Diri Jiangbei kita mungkin bisa menghasilkan prajurit langit terbang lainnya di masa depan. Sekarang, Profesor Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau kita kirim beberapa barang lagi? Agar lebih dekat, pria berjas hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bodoh. Tidakkah Universitas Bela Diri Kunlun dan Balai Bela Diri Starfire akan melatihnya dengan sekuat tenaga? Apakah dia membutuhkan sedikit sumber daya ini? Profesor Ming menggelengkan kepalanya, mendekati sekarang, hanya akan membuat Li Yuan berpikir kita memiliki motif tersembunyi dan malah membangkitkan kewaspadaannya. Kita hanya bisa berharap. Selama acara undangan sebelumnya, Universitas Seni Bela Diri Jiangbei kami meninggalkan kesan yang baik pada Li Yuan, dan karena universitas kami juga merupakan universitas di kota kelahirannya. Sore, Subhall Guanshan Langit Berbintang. Wakil Kepala Aula Lu, Anda ingin bertemu dengan saya. Song Yi, berpakaian elegan, melangkah ke kantor Lu Huai. Wakil Ketua Aula Song, silakan duduk. Lu Huai, dengan pakaian bela dirinya, perlahan berlatih pukulan, sambil berbicara, saya memanggil Anda ke sini untuk membicarakan suatu masalah dengan Anda. Bicaralah, kata Song Yi dengan sungguh-sungguh. Baik di Aula Bela Diri Starfire maupun Aula Bela Diri Langit Berbintang,
pada setiap level Master Aula, Ketua Master Aula memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada Wakil Master Aula. Ada beberapa berita tentang Li Yuan yang mungkin ingin kamu ketahui, kata Lu Huai. Ekspresi wajah Song Yi sedikit berubah. Lagi, selama 6 bulan terakhir, dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mendengar nama Li Yuan dan karena itu, dia sudah ditegur 3 atau 4 kali. Wakil Kepsif, level S. Baik level S plus maupun level S, keduanya termasuk level S. Apakah kamu mengerti sekarang? Lu Huai menghela nafas. Song Yi mengangguk tak terelakkan. Utusan inspeksi merupakan jabatan amat istimewa di Aula Bela Diri, yang bertanggung jawab utama dalam mengawasi Aula Bela Diri pada semua tingkatan dan meninjau apakah Master Aula di tiap tingkatan telah melaksanakan tugasnya dengan tekun. Secara umum, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mencapai otoritas tertinggi. Secara sempit, mereka tidak punya wewenang untuk memutus putusan, dan bahkan jika mereka menemukan pelanggaran, mereka harus menunggu keputusan dari Balai Bela Diri tingkat lebih tinggi. Penilaian Kepala Balai 3 tahunan akan segera tiba, Lu Huai melirik Song Yi dan mendesah, selama 3 tahun bekerja denganku, kinerjamu dalam aspek pekerjaan lainnya memuaskan dan cukup tekun, dan kamu tidak pernah ketinggalan dalam pelatihanmu, tetapi mengenai masalah yang melibatkan Li Yuan ini, kamu memang telah kehilangan banyak poin. Aku khawatir setelah laporan pemeriksaan ini diserahkan, kamu tidak akan lulus penilaian akhir. Song Yi menggertakkan giginya. Gagal dalam penilaian utama 3 tahunan berarti dia akan menghadapi hukuman dan kehilangan manfaat yang signifikan. Kepala Balai, dari mana Anda mendapatkan laporan inspeksi ini? Song Yi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia ingin lulus pemeriksaan, dia harus sedikit mengoptimalkan isi laporan pemeriksaan ini. Memanggilnya ke sini jelas bukan karena niat baik untuk memberi tahu dia. Saya sedang makan siang dengan utusan inspeksi ini pada siang hari, dan dia dengan santai menyebutkan laporan itu, mengatakan bahwa laporan itu belum lengkap dan ingin membahasnya dengan saya, untuk meminta pendapat saya, kata Lu Huai sambil tersenyum, mengingat hubungan kita, tentu saja saya harus mempertimbangkan situasi Anda. Hati Song Yi mendidih karena marah, dia jelas memahami maksud Lu Huai. Wakil Kepala Aula Lu, kata Song Yi dengan nada rendah, selama aku lulus penilaian, aku pasti akan mematuhi perintahmu selama 3 tahun ke depan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Saya khawatir itu masih belum cukup. Lu Huai akhirnya menunjukkan taringnya, sambil menyeringai, saya mencoba untuk bernalar, tetapi utusan inspeksi itu masih menganggap Anda terlihat cukup rapi dan lebih cocok untuk pekerjaan penerimaan tamu dan publisitas. Ia menyarankan agar peninjauan kontrak dan tugas keuangan yang menjadi tanggung jawab Anda dapat dikesampingkan untuk saat ini. Bagaimana menurutmu, Hall Master Song? Lu Huai menatap Song Yi. Dalam 3 tahun sejak ia menjabat, Lu Huai telah lama mendambakan otoritas keuangan sub-aula Starry Sky Guanshan. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan kesempatan itu. Raut wajah Song Yi berubah drastis, dia tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Lu Huai, Wakil Ketua Aula Lu, apakah kau benar-benar berniat mendorongku ke tepi jurang? Tinggal 1 minggu lagi sampai penilaian, Lu Huai tersenyum. Kalau begitu, suruh saja utusan inspeksi ini menyerahkan laporannya. Aku tidak percaya bahwa karena Li Yuan, aku tidak bisa lulus penilaian, Song Yi mencibir, lalu berbalik untuk pergi. Bang gelombang pintu terbanting menutup dengan keras. Sangat keras kepala, Lu Huai mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum, ini teh yang sangat enak, sayangnya masih terlalu panas. Aku perlu mendinginkannya dulu sebelum bisa meminumnya. Mengancamku. Song Yi kembali ke kantornya dan melemparkan cangkirnya dengan marah. Ledakan. Ledakan. Tumpukan cangkir teh yang baru saja dibelinya pecah dengan cepat, mengakhiri misi singkat mereka untuk melampiaskan amarah. Tetap tenang. Tenanglah, Song Yi mendesak dirinya sendiri agar tetap tenang, aku harus melewati rintangan ini. Saya harus menemukan caranya. Song Yi segera merenung, bekerja sama dengan Lu Huai. Tidak, orang itu harimau yang suka tersenyum. Jika aku mundur hari ini, lupakan saja tentang mengangkat kepalaku tinggi-tinggi lagi. Bahkan setelah ini, dia masih bisa menggunakan masalah dengan Li Yuan untuk menekanku. Kalau begitu aku benar-benar akan menjadi bonekanya yang diikat dengan tali. Song Yi memang keras kepala.
Dia lebih baik mengundurkan diri dan melamar menjadi seniman bela diri alam bintang, daripada menanggung penghinaan ini. Jadi hanya ada dua jalan. Di satu sisi, aku harus meminta bantuan para seniorku yang terhormat. Song Yi bergumam pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia memiliki pendukung di balik kenaikannya ke posisi wakil kepala aula. Di sisi lain, orang yang mengikat bel juga bisa melepaskannya. Song Yi mengerti inti persoalannya. Li Yuan. Aku harus mengajaknya bergabung denganku dalam pementasan drama. Song Yi berpikir sejenak dan mulai menghubungi Wan Qinghe. Meskipun kedua balai bela diri besar saling berkompetisi, mereka adalah bagian dari distrik yang sama, dan para eksekutif tingkat tinggi mereka tentu punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Perihal pertikaian yang dipicu oleh dirinya sendiri, Li Yuan tidak mengetahuinya. Pada sore hari, seperti biasa, Li Yuan pergi ke aula bela diri, menunggu latihan pertarungan sesungguhnya yang baru dan mempersiapkan diri untuk latihan pertarungan hari ini. Namun tak lama kemudian, Li Yuan disambut oleh wajah lain yang dikenalnya. Tuan Wan. Li Yuan tercengang, di mana pelatih Wu? Dia sedang ada urusan lain dan meminta cuti di saat-saat terakhir, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Hari ini, akulah yang akan bertarung denganmu dalam pertarungan yang sebenarnya. Kamu. Mata Li Yuan membelalak. Apa, menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Wan Qinghe. Tidak, Li Yuan menggelengkan kepalanya cepat. Setelah hening selama 2 detik. Hall Master, hargamu terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Mungkin sebaiknya kita ganti dengan yang lebih murah. Kecuali jika Anda bersedia memberi saya diskon. Bab 94, Kehalusan Pikiran. Tuan Wan, pelatih Wu adalah seniman bela diri level 18, dan satu sesi tanding dengannya menghabiskan biaya 30.000 koin bintang biru. Li Yuan menghitung. Tetapi Anda adalah prajurit utama, menurut harga yang saya temukan, satu sesi tanding dengan prajurit utama dimulai dari 100.000 koin bintang biru. Melihat ekspresi serius di wajah Li Yuan, Wan Qinghe berusaha keras menahan tawa. Dia curiga kalau Li Yuan berpura-pura tidak tahu, tapi tidak baik menegurnya. Memang, biaya untuk berlatih tanding dengan Prime Warrior sangatlah tinggi. Namun kenyataannya, tidak ada pasar untuk itu. Bagi seniman bela diri atau siswa yang berada di sekitar level 10, mereka yang berada antara level 15 dan 18 biasanya dapat memenuhi tanggung jawab sparring. Berlatih tanding dengan prajurit utama. Itu seringkali hanya dibutuhkan oleh seniman bela diri di atas level 15. Namun, seniman bela diri tingkat seperti itu sudah memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat masuk ke alam bintang tertentu untuk bertarung sampai mati dengan makhluk alam bintang asli. Mereka bukan saja dapat mengendalikan diri, mereka juga dapat memperoleh uang. Oleh karena itu, kecuali seorang prajurit utama bersedia untuk menurunkan harga dirinya, tidak akan ada tempat bagi mereka di pasar sparring. Haha, jangan khawatir. Aku akan memberimu diskon. Wan Qinghe tertawa. Bagaimana dengan ini, 10.000 koin bintang biru per sesi? Li Yuan tersenyum. 10.000 koin bintang biru. Bagi Lord Wan, ini sama saja dengan memberikannya secara cuma-cuma. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah cara Lord Wan untuk semakin memperpendek jarak di antara mereka. Bagus. Li Yuan tidak menolak, dan sambil tersenyum berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu, ketua aula. Melalui ajaran pamannya Li Changzu, terkadang Li Yuan tidak takut berutang terlalu banyak budi. Apa itu hubungan baik? Tidak ada kasih sayang tanpa interaksi, dan mereka yang bersedia membantu Anda akan sering terus melakukannya. Bagi Li Yuan saat ini, menjalin hubungan lebih dalam dengan tokoh berpengaruh seperti Wan Qinghe adalah hal yang menguntungkan dan tidak berbahaya. Haha, kamu jelas-jelas tidak malu, Wan Qinghe tertawa. Dia kini menegaskan bahwa penghitungan Li Yuan sebelumnya hanya untuk sandiwara. Hubunganku dengan gurumu Subo baik, jadi di masa depan, kau tidak perlu memanggilku Tuan Wan, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Aku sudah tua, jadi panggil saja aku Paman Wan. Li Yuan tertegun sejenak. Ada apa? Tidak mau. Wan Qinghe bertanya sambil tersenyum. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Tentu saja saya bersedia, jawab Li Yuan dengan formalitas yang pantas. Sambil memberi hormat dengan hormat, Li Yuan memberi salam kepada Paman Wan. Wan Qinghe mengangguk, rasa hormatnya pada Li Yuan pun bertambah tinggi.
Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, memahami hubungan antar manusia, menghargai keluarga, memiliki bakat tinggi, dan berlatih sangat keras. Memang, dia adalah permata yang tak terpahat. Baiklah. Sekarang setelah kau memanggilku Paman Wan, aku akan memenuhi tugasku sebagai paman. Kau boleh mengabaikan hal-hal lain, tetapi kultivasi seni bela diri tidak bisa dianggap enteng, kata Wan Qinghe serius. Kenakan perlengkapan pelindungmu, dan biarkan aku melihat tingkat teknik tombakmu. Lakukan segala cara, jangan khawatir akan melukaiku. Ya, Li Yuan mengangguk, memahami kekuatan mengerikan dari seorang prajurit utama. Sekalipun dia berdiri diam dan membiarkan dirinya diserang, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menembus pertahanannya. Segera, keduanya benar-benar memulai sesi pertarungan mereka. Li Yuan, yang memegang tombak panjang, tiba-tiba melesat maju, dan dengan satu tusukan, lebih dari 20 bayangan tombak langsung muncul, menyerang lawannya dengan gemuruh. Ledakan. Wan Qinghe memegang tongkat panjang, yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang dari belakang ke depan, dengan mudah menghalangi dorongan kuat Li Yuan. Bas gelombang kekuatan yang mengerikan, bagaikan gelombang laut, bergerak melalui batang tombak dalam sekejap, membuat lengan Li Yuan gemetar, mula-mula membuat lengannya mati rasa, lalu seluruh tubuhnya. Ini adalah metode yang sangat aneh dalam mengerahkan kekuatan. Hanya dengan satu pertukaran, Li Yuan menyadari bahwa tingkat keterampilan Lord Wan jauh di atas dirinya. Oh, kau berhasil tidak menjatuhkan senjatamu. Mata Lord Wan berkilat terkejut, teknik tombakmu. Tuan Wan dapat merasakan bahwa ledakan kekuatan Li Yuan memang sekitar level 10. Tetapi penguasaannya terhadap teknik tombak lebih tinggi dari yang diperkirakannya. Sekali lagi, perintah Lord Wan. Teruslah menyerangku, dan ingat, rasakan kekuatan tongkatku. Ya, Li Yuan mengangguk dan sekali lagi tiba-tiba melancarkan serangannya. Ledakan. Puff gelombang, Swiss gelombang, teknik tombak Li Yuan langsung berubah, menjadi lebih misterius dan tak terduga. Satu tusukan diikuti tusukan lainnya, beberapa teknik ini cepat, beberapa dipalu dengan kekuatan besar, beberapa disayat ke samping, dan beberapa tusukan yang ganas dan marah. Secara keseluruhan, mereka menyerbu ke arah Wan Qinghe seperti gelombang pasang. Gerakan-gerakan ini, meski tampak berbeda, sebenarnya berasal dari teknik Galaxy Waterfall. 5 bentuk langit berbintang bukan hanya sekedar 5 teknik sederhana. Faktanya, masing-masing bentuk berisi banyak sekali respons terhadap teknik tombak musuh. Air terjun galaksi adalah salah satu dari 5 wujud langit berbintang, paling mahir dalam serangan bertubi-tubi, membangun momentum tanpa henti. Dentang. Wan Qinghe memegang tongkat itu di satu tangan, dengan mudah menangkis serangan Li Yuan. Setiap kali Li Yuan mulai membangun teknik tombaknya untuk maju menyerang, dia tiba-tiba mendapat serangan balik dari Wan Qinghe. Kekuatan aneh yang bergetar ke bawah akan mengacaukan gaya tombak Li Yuan sepenuhnya. Itu sangat tidak nyaman. Kekuatan seperti ini. Li Yuan mencoba yang terbaik untuk merasakannya, rohnya menembus batang tombak, mencoba untuk mencari tahu pola kekuatan yang disalurkan melalui tongkat Wan Qinghe. Itu sungguh rumit. Seolah-olah dia sedang menghadapi masalah yang rumit, tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak mungkin menghilangkan semua kekuatan dalam sekejap, itu adalah metode yang sangat canggih untuk menangani kekuatan, Li Yuan segera menyadari. Yang dapat saya lakukan adalah mencoba menghilangkan sebagiannya secara bertahap, dengan demikian menetralkannya lebih banyak lagi hingga saya dapat mengatasinya sepenuhnya. Li Yuan segera mengubah strateginya untuk menghadapinya, dan teknik tombaknya juga mulai berubah. Wan Qinghe, yang jauh lebih maju daripada Li Yuan, secepatan murni, ledakanmu sangat lemah, bahkan mungkin lebih lemah dariku, kata Li Yuan serius. Namun, dengan setiap pertukaran, ledakan kekuatan seketika, baik itu kekuatan yang menjerat, kekuatan yang mengejutkan, atau kekuatan yang melepaskan, kamu jauh lebih unggul dalam menerapkan kekuatan semacam ini. Sebagai seorang master teknik tombak, yang telah mencapai 25% dari level keempat, Li Yuan sekarang memiliki perspektif yang cukup tinggi. Benar, Wan Qinghe tersenyum. Itulah yang ingin aku ajarkan kepadamu hari ini. Li Yuan segera mendengarkan dengan saksama. Dalam hal kualitas fisik, kamu telah mencapai ambang batas seorang seniman bela diri tingkat awal, kata Wan Qinghe.
Selanjutnya, kamu harus secara bertahap berusaha untuk menjadi prajurit utama. Tahukah kau 3 tantangan besar bagi seorang prajurit utama? Tanya Wan Qinghe. Aku tahu, jawab Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan spiritual, ranah keterampilan, dan kualitas fisik. Kekuatan spiritual pada level 20, alam keterampilan pada level keempat dengan pikiran dan tubuh dalam kesatuan, dan kualitas fisik pada level 19,9. Itulah 3 syarat utama untuk melangkah ke ranah Prime Warrior. Itu bukan rahasia, tentu saja Li Yuan mengetahuinya. Benar, Wan Qinghe menatap Li Yuan. Bagi kebanyakan seniman bela diri tingkat pertama, kekuatan spiritual dan ranah keterampilan adalah yang paling sulit. Itulah sebabnya mereka mengonsumsi ramuan pemelihara roh dan pil pemelihara roh. Naik dari tingkat ketiga ke tingkat keempat dalam keterampilan adalah tantangan yang signifikan. Li Yuan mengangguk sedikit. Memang sulit untuk maju dalam ranah keterampilan. Transisi dari kesempurnaan tahap ketiga ke tingkat keempat telah membuatnya terhenti selama beberapa hari. Bagaimana dengan kekuatan spiritual? Dia telah mengolah kitab suci pengamatan matahari agung dan langit berbintang begitu lama dan masih belum mencapai level 20. Namun, bagi seorang seniman bela diri biasa, meningkatkan tubuh relatif lebih mudah, lanjut Wan Qinghe. Namun bagimu, justru sebaliknya. Tantangan terbesar Anda adalah meningkatkan tubuh Anda. Li Yuan tidak membantah hal ini. Tanpa bantuan metode kultivasi tingkat tinggi, memang jauh lebih sulit untuk meningkatkan kualitas fisik. Dengan menggunakan harta karun seperti sumsum pembersih tubuh, Anda melihat efek jangka pendek yang signifikan, kata Wan Qinghe. Namun, begitu kualitas fisik Anda mencapai level 15, hal itu menjadi semakin sulit. Level 15. Li Yuan merenung dengan serius. Di atas level 15, tubuh seorang seniman bela diri sudah sangat kuat, Wan Qinghe menyatakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, seorang seniman bela diri level 15 dapat melontarkan pukulan dengan kekuatan lebih dari 10.000 kg. Dan seorang seniman bela diri level 19. Pukulan mereka dapat melampaui kekuatan penuh lebih dari 50.000 kg. Dengan perbedaan tiap level, kesenjangan kekuatannya sangat mencengangkan. Secara historis, generasi asli seniman bela diri benar-benar tidak segan mengeluarkan biaya, memanfaatkan semua jenis harta dan dipadukan dengan bakat-bakat terbaik. Baru pada saat itulah mereka secara bertahap mengangkat diri mereka menjadi prajurit utama, kata Wan Qinghe. Tetapi Anda tidak memiliki kondisi eksternal seperti itu. Li Yuan mendengarkan dengan diam. Memang, organisasi seperti Balai Bela Diri dan Universitas Bela Diri Kunlun tampak menghargainya, tetapi mereka tentu belum akan memberinya harta yang benar-benar luar biasa itu. Kepastiannya terlalu besar. Tentu saja, jika Anda terus berkultivasi selangkah demi selangkah, saya rasa pada usia sekitar 22 tahun, Anda bisa menjadi prajurit utama, kata Wan Qinghe. 4 tahun, prajurit utama pada usia 22 tahun, cukup cepat bagi kebanyakan orang. Tetapi dibandingkan dengan ranah keterampilan dan kekuatan spiritualmu, itu terlalu lambat, Wan Qinghe menggelengkan kepalanya. Kamu juga harus membuat hukum, yang akan membuang-buang waktu kultivasi terbaikmu. Li Yuan terdiam. Awalnya, Wan Qinghe memperkirakan bahwa saya bisa menjadi prajurit utama dalam waktu paling lama 4 tahun, sekitar tahun terakhir saya di perguruan tinggi. Paman Wan, apa yang harus aku lakukan? Li Yuan menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan pihak lain kepadanya. Salah satunya adalah melalui harta karun material surgawi, tetapi itu tidak realistis, jadi jangan kita bicarakan itu. 2. Ini tentang keterampilan. Wan Qinghe berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga yang ingin aku bicarakan hari ini, apakah keterampilanmu dapat dengan cepat mencapai hati dan keterampilan memasuki kehalusan. Kemudian, kecepatan evolusi tubuhmu akan meningkat pesat. Hati dan keterampilan memasuki kehalusan. Li Yuan tertegun sejenak, dia tidak terbiasa dengan istilah-istilah ini. Keterampilan tingkat keempat dibagi menjadi 2 tingkatan kecil, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Alam pertama adalah kesatuan. Kesatuan, yang dibicarakan oleh para seniman bela diri biasa sebenarnya hanyalah mobilisasi awal kekuatan seluruh tubuh, untuk mencapai kekuatan terpadu pada kelompok otot besar dan tulang. Namun setelah memasuki tingkat keempat,
hati semakin memahami tubuh dan dapat menggali potensi yang lebih dalam dari tubuh, sehingga menghasilkan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Li Yuan mengangguk pelan, alasan dia bisa melawan Raja Serigala Iblis Bulan level 12 dengan level 9 selama penilaian pertempuran adalah karena hal ini. Secara teori, jika seseorang dapat menggali potensi tubuhnya secara ekstrim, seorang seniman bela diri level 10 dapat dengan mudah berhadapan dengan banyak prajurit level 14 atau bahkan level 15. Li Yuan juga merasa sangat tersentuh, ini adalah aspek mengerikan dari keterampilan yang mendalam. Namun, ketika persepsi kekuatan tubuh mencapai tingkat tertentu, seringkali sulit untuk melanjutkan penggalian. Setiap orang memiliki batasan yang berbeda, itulah sebabnya banyak prajurit utama yang terjebak di peringkat awal level keempat. Wan Qinghe menjelaskan, untuk menerobos lebih jauh, seseorang harus menggali lebih dalam ke dalam tubuh dengan hati, yang memungkinkan kekuatan hati mencapai setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap aliran darah. Dari atas ke bawah, cedera sekecil apapun pada kapiler terkecil dapat dirasakan dengan jelas oleh jantung. Saat itu, seseorang tidak hanya dapat melepaskan batas kekuatan tubuhnya, seseorang juga dapat mendeteksi berbagai cedera ringan dan memperbaikinya dengan mudah, menjaga tubuh dalam kondisi prima, dan memperpanjang umur seseorang hingga lebih dari 200 tahun. Inilah kesempurnaan keterampilan tingkat keempat, sebuah pikiran hati yang membedakan kehalusan. Juga dikenal sebagai alam halus. Itu juga salah satu syarat yang diperlukan untuk menerobos menjadi prajurit utama level 25, secerca kerinduan melintas di mata Wan Qinghe. Mata Li Yuan terbelalak saat dia mendengarkan. Kesempurnaan keterampilan tingkat keempat, rentang hidup lebih dari 200 tahun. Ini adalah prajurit utama level 25. Pikirkanlah, jika kemampuanmu mencapai halus, kata Wan Qinghe sambil tersenyum, dengan pemanfaatan tubuhmu mencapai batasnya, seberapa cepat menurutmu evolusi tubuhmu akan terjadi? Aku khawatir dengan sumber daya yang cukup, kamu dapat mencapai level 19.9 hanya dalam 1 atau 2 tahun. Seketika, Li Yuan punya tujuan di dalam hatinya, yaitu kehalusan. Kesempurnaan keterampilan tingkat keempat. Paman Wan, apakah kemampuanmu sudah mencapai titik puncak? Li Yuan tiba-tiba bertanya. Suara Wan Qinghe tiba-tiba berhenti, dan dia dengan kaku mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, selain latihan tempur yang sebenarnya hari ini, ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Tentu saja, silakan lanjutkan, Paman Wan. Li Yuan, yang memahami segalanya, memilih untuk tidak mengungkap, Paman, yang baru diakuinya itu, karena peduli dengan perasaannya. Dia sudah menjadi keponakan yang dewasa, dan sedang belajar mengendalikan emosi pamannya. Song Yi, wakil ketua Aula Bela Diri cabang Starfire di Starry Sky Pass, masih ingat dia? Tanya Wan Qinghe. Ya, Li Yuan mengangguk, dia mengingatnya. Dia hanya bersedia menawarinya kontrak peringkat D. Tetapi Paman Wan lebih baik, langsung memberinya kontrak peringkat B. Dia menawarkan 1 juta, ingin mengundangmu untuk melakukan program wawancara di televisi, kata Wan Qinghe sambil tersenyum, berbicara tentang bagaimana kamu terikat dengan Starfire Martial Hall sejak usia muda, bagaimana kamu bercita-cita menjadi bagian dari Starfire Martial Hall, dan akhirnya, setelah beberapa upaya, berhasil menandatangani kontrak dengan Starfire Martial Hall, kisah pertumbuhan yang inspiratif. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bab 95, dia layak dibeli? 1 juta koin bintang biru untuk wawancara televisi. Li Yuan tercengang. Drama macam apa ini? Poin pentingnya, menurut maksud Paman Wan, adalah bahwa program ini akan membahas kisah pribadinya dengan Starfire Martial Hall. Tetapi tidak ada cerita untuk diceritakan. Dulu, ketika dia membeli ramuan Ki dan darah, dia selalu pergi ke Starry Sky Martial Hall. Tidak mengerti. Wan Qinghe menatap Li Yuan dengan ekspresi sedikit bingung dan tersenyum. Song Yi ini, di Starry Sky Martial Hall, bertanggung jawab atas berbagai audit kontrak dan distribusi dana untuk operasi aula. Otoritas keuangan. Tanya Li Yuan. Benar, Wan Qinghe menatap Li Yuan, sepertinya kau tahu banyak. Li Yuan tersenyum. Pamannya, Li Changzu, telah berjuang di bidang konstruksi selama bertahun-tahun dan kadang-kadang mengajarinya. Tentu saja, dia mengerti beberapa hal. Dalam organisasi manapun, apa yang disebut manajemen berarti pengendalian yang efektif atas wewenang personalia,
wewenang keuangan, dan wewenang eksekutif. Li Yuan dapat menebak bahwa Song Yi mempunyai kekuatan besar di Aula Cabang Gunung Guan Langit Berbintang. Aula bela diri ini melakukan audit di setiap aula bela diri setiap 3 tahun, Wan Qinghe menjelaskan dengan sabar, dan audit berikutnya akan segera dilakukan. Persoalan kamu yang hampir menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri Langit Berbintang bukanlah rahasia lagi, Wan Qinghe tertawa. Wan Qinghe tidak mengatakan bahwa masalah ini terutama digagas oleh dia dan Subo bersama-sama. Jika kamu hanya menunjukkan potensi untuk kontrak kelas B, maka dampaknya tidak akan signifikan, Wan Qinghe tersenyum. Tetapi semakin kuat penampilanmu, terutama dalam evaluasi bulan April ini di mana kamu pada dasarnya adalah seniman bela diri terbaik di kota Jiang. Ditambah lagi dengan penampilanmu di acara rekrutmen Universitas Bela Diri Jiangbei, pasti dia dalam posisi yang sulit. Lagi pula, semakin baik kinerjamu mulai sekarang, akan semakin sulit baginya. Saya menduga ada seseorang di Balai Bela Diri Langit Berbintang yang mengincarnya, Wan Qinghe tertawa. Mengendalikan keuangan Balai Bela Diri memiliki manfaat yang tidak sedikit. Perselisihan internal. Li Yuan penasaran. Lebih seperti pengawasan bersama, Wan Qinghe tertawa. Itu dapat mendorong persaingan internal yang sehat. Li Yuan terdiam. Paman hanya berada pada level yang lebih tinggi dari dirinya. Jadi, dia datang kepadaku. Li Yuan merenung, apakah agar aku menyatakan melalui program bahwa penandatanganan kontrakku dengan Balai Bela Diri Starfire adalah karena alasan subjektifku sendiri dan bukan karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Untuk menyelesaikan masalahku secara permanen. Li Yuan tersenyum. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, selesaikan orang yang menimbulkan masalah itu. Pintar, Wan Qinghe tersenyum. Begitu kamu muncul di acara itu, dan dia mempromosikannya secara diam-diam, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa secara terbuka menggunakan alasan itu untuk menyerangnya lagi. Setidaknya, dia akan memiliki dukungan yang kuat untuk membela dirinya. Paman Wan, menurutmu apa yang harus kulakukan? Li Yuan bertanya dengan hormat. Sebenarnya, Li Yuan sudah punya ide, tetapi dia bisa melihat bahwa Paman Wan punya keinginan kuat untuk tampil. Anda harus mengerti, orang-orang senior senang jika dihormati, dimintai pendapatnya, dan dihargai ketika generasi muda dapat mengambil pendapat tersebut dan mengembangkannya lebih jauh lagi. Inilah hakikat semua jenis hubungan, baik hubungan orang tua dan anak, orang kepercayaan, atau sahabat tanpa memandang perbedaan usia. Seperti yang diharapkan Li Yuan. Jika kamu menolak, kamu akan menyinggung perasaannya. Tentu saja, itu tidak akan banyak memengaruhimu, dia tidak akan cukup bodoh untuk menargetkanmu lagi, Wan Qinghe tertawa, karena kamu telah menjadi cukup hargaimu. Itu semua terdengar seperti manfaat. Namun, itu akan menyinggung para petinggi di Balai Bela Diri Langit Berbintang yang menargetkan Song Yi, Li Yuan melanjutkan pembicaraan. Tapi aku bersama Balai Bela Diri Langit Berbintang, dan aku tidak peduli padanya. Benar, Wan Qinghe menatap Li Yuan dengan pandangan setuju, terserah kamu. Li Yuan telah mengetahui isi pikiran Paman Wan. Paman Wan, menurutku kamu benar, rekonsiliasi lebih baik, kata Li Yuan langsung, aku juga punya beberapa pemikiranku sendiri. Bicaralah, kata Wan Qinghe. 1 juta, bukankah itu agak murah? Li Yuan bertanya ragu-ragu. Wan Qinghe terkejut sejenak, lalu tertawa, dasar setan kecil, apa yang ingin kau lakukan? Dengan harga 1 juta, aku hanya akan tampil di acara itu dan mengatakan bahwa aku menyukai Balai Bela Diri Starfire sejak aku masih kecil, Li Yuan tertawa. Dengan harga 2 juta, aku akan mengatakan bahwa aku telah mengagumi Master Balai Dongfang sejak aku masih kecil, mengidolakannya, dan bertekad untuk bergabung dengan Balai Bela Diri Starfire. Untuk 3 juta, sebagai tambahan dari yang disebutkan di atas, aku akan menambahkan bahwa keluargaku berteman dengan Zhong Cheng, dari Balai Bela Diri Langit Berbintang, jadi ketua Balai Song Yi memberiku banyak janji pribadi, bahkan bersiap untuk mengajukan kontrak kelas B untukku di luar urutan, tetapi akhirnya, terlepas dari godaan tersebut, aku dengan teguh memilih untuk bergabung dengan Balai Bela Diri Api Bintang, kata Li Yuan dalam satu tarikan napas. Wan Qinghe menatap Li Yuan dengan pandangan mata yang berubah total. 3 paket, dasar, premium, unggulan. Jika berdasarkan paket terakhir, Song Yi tidak hanya tidak bersalah, tetapi dalam arti tertentu,
dia akan melakukan semua yang dia mampu, memenuhi tugasnya dengan terpuji. Tidak ada pengurangan, dan dia bahkan akan mendapat poin tambahan. Paman Wan, pikiranku mungkin naif, bagaimana menurutmu? Li Yuan sangat menghargai pendapat tetua itu. Kau bisa melanjutkan rencana terakhir, Hall Master Wan merenung, tapi apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan Starfire Martial Hall pada awalnya? Ya, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti rencana ketiga, aku memang lebih suka bergabung dengan Balai Bela Diri Starfire, kata Li Yuan tegas. Aku tidak berani menipu Paman Wan, sejak aku masih muda, aku sangat mengagumi kepala Balai Dongfang. Salah satu dinding kamarku dihiasi dengan kata-kata kepala Balai Dongfang yang mengatakan, jalan bela diri adalah aku. Saat masih kecil, saya menulis lebih dari satu kali bahwa, orang yang paling saya kagumi adalah Hall Master Dongfang. Lagi pula, teman-teman sekelasku juga tahu kalau idolaku adalah Hall Master Dongfang. Li Yuan dengan cepat memberikan materi yang dibutuhkan untuk sebagian acara tersebut. Namun sesungguhnya, Li Yuan meremehkan hal itu. Ya, Li Yuan sangat mengagumi Dongfang Ji, tetapi dia tidak pernah memiliki keinginan yang begitu kuat untuk bergabung dengan Starfire Martial Hall. Campuran dari 3 bagian kebenaran dan 7 bagian rekayasa. Namun siapa yang tahu? Tidak ada pembaca pikiran. Itu bagus, Wan Qinghe mempercayai Li Yuan. Tiba-tiba, Wan Qinghe teringat sesuatu dan tak dapat menahan perasaan sentimental. Saat itu, gurumu mengatakan kepadaku bahwa bibi dan pamanmu tidak begitu setuju saat kau setuju menandatangani kontrak kelas B dengan kami di Starfire. Saat itu juga, kau bersikeras untuk langsung setuju. Aku selalu diam-diam mengira gurumu sedang menggertakku, tapi sekarang, aku percaya. Wan Qinghe tertawa. Li Yuan terus tersenyum. Subo, gurunya, memang telah menyederhanakan banyak proses untuknya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan rencana ketiga. Aku akan pergi dan berbicara dengan Song Yi, serahkan saja padaku. 3 juta mungkin tidak dijamin, tetapi setidaknya 2 juta mungkin. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkanmu. Wan Qinghe tersenyum. Begitu acaranya ditayangkan, jika dipromosikan dengan baik, para petinggi Balai Bela Diri juga akan memiliki kesan yang lebih baik tentangmu. Terima kasih, Paman Wan, kata Li Yuan tulus. Selain itu, Paman Wan, aku sudah berpikir, jika aku bisa melewati batas 300 poin di Valen Star, dan naik peringkat di papan peringkat kebanggaan pemuda, Blue Star, bukankah itu akan meningkatkan daya tawarku? Bintang jatuh 300 poin. Apakah kamu yakin? Mata Wan Qinghe bersinar terang. 300 poin di Valen Star merupakan titik balik kecil untuk teknik tingkat keempat. Ya, Li Yuan membenarkan. Saya sudah mencapai 242 poin di Valen Star, dan itu seminggu yang lalu. Jika saya menghabiskan lebih banyak waktu, dalam 1 atau 2 hari ini, saya seharusnya bisa menembusnya. Haha, bagus. Jika kau bisa mencapainya, aku akan memberinya tawaran setidaknya 3 juta, Wan Qinghe tertawa. Baiklah, lanjutkan latihanmu. Ya, semangat Paman Wan sangat misterius dan tak terduga, dia pasti menguasai pengendalian kekuatan tubuhnya hingga tingkat tertinggi. Li Yuan merenung sendirian di aula bela diri. Pengendalian tubuh, kesatuan, kehalusan. Li Yuan kembali berlatih dengan tombak panjangnya, dengan gerakan lambat yang disengaja. Dia secara sadar mendorong dan memobilisasi lapisan kekuatan yang lebih dalam di dalam tubuhnya. Li Yuan tidak terlalu memperhatikan masalah Song Yi. Uang, 2 atau 3 juta, akan lebih baik jika mendapatkannya, tapi kalau tidak, ya sudahlah. Lebih dari 10 menit kemudian. Kuat. Selama aku cukup kuat, tombak panjang Li Yuan bersiul di udara, dan bayangan tombak bergerak tak terduga, siapapun yang menyusahkanku akan mendapati bahwa akulah masalah mereka. Ledakan. Tiba-tiba, dia menusukkan tombaknya, menyerupai seberkas cahaya yang melesat, menimbulkan suara gemuruh yang mengejutkan di dalam ruang seni bela diri. Ranah teknik tombakmu telah meningkat dari level keempat 25% menjadi level keempat 26%. Di lantai 12 aula bela diri, kantor kepala aula. Ketua aula Song, kata Wan Qinghe sambil tersenyum, menatap wanita anggun dalam proyeksi layar cahaya. Maaf telah membuatmu menunggu. Bagaimana? Tanya Song Yi. Apakah Li Yuan bersedia setuju? Li Yuan sangat sopan dan bersedia tampil di acara itu, kata Wan Qinghe. Rasa gembira pun menyergap hati Song Yi.
Namun, nada bicara Wan Qinghe berubah, dan ekspresinya sedikit dingin. Jika Li Yuan bersedia membantu Hall Master Song, bukankah Hall Master Song juga harus lebih pengertian? Song Yi langsung mengerti dan langsung ke pokok permasalahan. Tuan Wan, katakan saja padaku, berapa harga yang Anda tawarkan? 10 juta. Wan Qinghe berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ekspresi Song Yi berubah sedikit, meski dia kaya, bukan berarti dia tidak mampu membayar harganya. Tapi itu terlalu curam. Dia pantas dengan harga itu, kata Wan Qinghe santai. Mari kita bahas ini secara rinci. Segera setelah itu, Wan Qinghe menjelaskan ketiga rencana tersebut kepada Song Yi. Ekspresinya menjadi sangat menarik. Selain itu, wajah Wan Qinghe menampakkan senyum yang tak dapat dijelaskan. Aku ingin mengingatkan Hall Master Song, aku juga dapat menyiapkan pertunjukan lain di mana Li Yuan dapat membahas secara menyeluruh bagaimana aku, dengan mata tajamku, menemukan permata itu, dan proses sebenarnya, bagaimana dia bergabung dengan Starfire Martial Hall milikku. Wajah Song Yi menjadi sangat gelap. Ketua Wan, kau terlalu menganggap tinggi Li Yuan. Song Yi menggertakkan giginya. Menurut penilaianku, dia hanya berperan kecil, paling banyak 2 atau 3 poin dari 100. Kamu hanya kekurangan 2 atau 3 poin itu untuk lulus evaluasi, jawab Wan Qinghe, tidak lagi bersikap sopan. Aku akan mengingatkanmu. Malam ini atau besok, Li Yuan akan menembus penghalang 300 poin di Star Riskies Fighting Network. Jika itu terjadi, harganya tidak akan seperti ini lagi, kata Wan Qinghe dingin. Wajah Song Yi berubah lagi. 10 juta terlalu banyak, kata Song Yi pelan. Paling banyak 6 juta, atau aku mungkin juga akan melepaskan posisi ini. Dia punya batas. Baiklah, setuju, Wan Qinghe mengangguk. Namun, kamu harus membayar semua pajaknya. Pajak? Pajak apa? Firasat gelisah muncul di benak Song Yi. Anda akan menyumbangkan uang tersebut ke Asosiasi Pengembangan Bakat Bela Diri Jalan Sungai Merah Distrik Guanshan, melalui jalur resmi, Wan Qinghe menjelaskan dengan santai. Apapun yang tersisa, Anda tidak perlu khawatir. Donasi. Song Yi tercengang, dia belum pernah mendengar hubungan seperti itu. Pada akhirnya, Song Yi terpaksa setuju. Uangnya akan sampai dalam waktu 2 jam, ingat, jangan gunakan rekeningmu sendiri, Wan Qinghe mengingatkannya. Kalau begitu, kamu bisa tampil di acara itu besok. Anda masih punya 3 hari untuk melakukan promosi. Setelah menutup telepon pada Song Yi, Wan Qinghe menghubungi V-Call lagi, dan segera. Kakak, sebuah suara berat terdengar. Little Six, bukankah terakhir kali aku memintamu untuk mendirikan perkumpulan di Red River Street? Suara Wan Qinghe terdengar dalam. Hari ini, sejumlah uang akan masuk, sekitar 6 juta setelah pajak. Pastikan akunnya teratur. Dalam seminggu, akan ada acara yang ditayangkan, dan kamu akan membenarkan sumbangan untuk mensponsori bakat-bakat martial art yang kurang mampu dengan memberikannya kepada kelas 2 tahun terakhir di sekolah menengah atas nomor 1 distrik Guanshan, kepada seorang siswa bernama, Li Yuan. Berapa banyak yang harus kita simpan? Tidak sepeser pun, saya akan menanggung biaya perantaranya. Dipahami. 1 jam kemudian, Li Yuan. Awalnya Song Yi hanya mau menawar 2 juta, tapi aku berusaha keras bernegosiasi untukmu, dan setelah berbicara panjang lebar, dia setuju membayar 6 juta, Wan Qinghe membuat panggilan V kepada Li Yuan.